Bismillahirrahmanirrahim. Qaddimu alaikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-hurriyata wahdah wa ja'ala syahra ramadana syahral ibadah wa anzala fihi al-Qur'ana lil hidayah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Mohon maaf, semula AA mau masuk terlebih dahulu, tapi karena belum online sedang dipersiapkan, jadi panitia tolong diberitahu jikalau AA sudah siap, saya berhenti sejenak nanti. Hadirin, mudah-mudahan malam ini malam yang penuh berkah untuk kita semuanya. Mudah-mudahan doa-doa kita semua diijabah, dan Allah menjanjikan orang yang berpuasa adalah orang-orang yang diijabah doanya. Saya berdoa semoga siapapun yang hadir di Darut Tauhid ini, yang menyimak melalui radio atau dimanapun yang menyimak siaran ini, semoga Allah berikan kesehatan lahir dan batin. Allah karuniakan anak yang soleh dan solehah. Jikalau ada keluarga kita yang sedang sakit, semoga Allah memberikan kesembuhan. Jikalau ada yang sedang merindukan pekerjaan, semoga melalui berkahnya Ramadan, Allah karuniakan pekerjaan yang barokah, yang mendatangkan rizki, yang melimpah, yang halal dan thayyibah. Semoga yang sedang ujian Allah luluskan, yang sedang punya harapan, keinginan dan cita-cita Allah kabulkan, yang menantikan jodoh Allah karuniakan jodoh yang soleh dan solehah, rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keturunan yang soleh dan solehah, dan semua harapan kita berujung pada keinginan, yaitu husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Supaya barokah, kita sama-sama membaca kalimat thayyibah. Saya dulu baru diikuti oleh hadirin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La mawjuda illallah. La ilaha illallah. La ma'buda illallah. La ilaha illallah. La maqsuda illallah. La ilaha illallah. La matluba illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka birahmatika ya arhamar rahimin.
Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bibarakati Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihah, bisirril Fatihah, bikaramatil Fatihah, bimu'jizatil Fatihah, wa bibarakatil Fatihah. Nas'alukal ijabah, nas'alukal barakah, nas'alukal salamah, nas'alukal afiyah, nas'alukal hidayah, nas'alukal ma'rifah, nas'alukal mahabbah, nas'alukal husnal khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik hadirin, seperti biasa kalau ceramah saya ada peraturannya. Boleh angkat tangan kanannya dulu. Ini peraturan pertama. Tangan kanan tempelkan pundak teman sebelah kanan. Ikuti kata-kata saya. Hai teman-teman. Kurang kompak. Hai teman-teman. Kalau dengar ceramah jangan ngantuk. Bangun, 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 bangun. Ya, peraturan pertama jangan ngantuk. Saya nggak mau saudara sudah lelah, giliran dengar ceramah, baca doanya Bismikallahumma ahya wa amut. Jangan, dan tidak boleh bersandar di tembok, di tiang. Haram hukumnya. Kenapa Ustadz haram? Karena bersandar hanya kepada Allah saja. Ya. Belum ya? Baik, angkat tangan kirinya, peraturan kedua. Hai teman-teman, kalau dengar ceramah, handphonenya matikan. Jadi pastikan tidak ada handphone bunyi dan mudah-mudahan tidak sibuk dengan handphone. Sudah sering kan ibu-ibu pengajiannya belum mulai, selfie-nya udah ganti 3 kali. Udah kontak ganti aja statusnya. Baik, mudah-mudahan Allah memberikan karunia ilmu yang bermanfaat malam ini. Kita niat thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saudaraku, poin pertama, latihan puasa karena panggilannya buat orang beriman, maka kuatkan iman kita dengan riyadoh dan tarbiyah puasa. Kenapa? Sebab kalau tidak dengan iman, tidak akan tenang hidup, akan resah gelisah. Kenapa? Karena kadang wilayah iman, wilayah yang tidak ditembus pada akal sekalipun. Kan teori akal mah begini, bukti dulu baru percaya. Kalau iman, percaya dulu, nanti Allah buktikan tentang kepercayaanmu itu. Percaya aja dulu. Makanya, ayo mulai sekarang, kalau seperti Abu Bakar itu diceritakan tentang peristiwa Isra Mi'raj, buat sahabat, buat yang lain saat itu berpikirnya pakai akal. Ini nggak mungkin, jaraknya jauh sekali, masa ditempuh waktunya singkat. Karena pakai akal nggak masuk akal. Begitu disampaikan berita ini kepada Abu Bakar menangkapnya dengan iman. Sodakta, benar pasti Rasulullah. Lebih dari itu pasti benar. Dan ternyata akhirnya nanti terbukti dengan kecanggihan teknologi dan lain sebagainya. Satu persatu mulai terbukti kebenaran ajaran Islam. Sumu tasihu, puasa nanti sehat. Percaya aja, puasa tuh pasti sehat. Ada seorang biarawati umurnya 120 tahun. Di Belanda ketika ditanya apa rahasianya, saya puasa. Kenapa puasa? Karena saya percaya omongan seseorang yang tidak pernah berdusta, yaitu Rasulullah. Ternyata benar, orang puasa itu kan sedikit-sedikit makannya. Dalam hadis qudsi, tidak meninggal seseorang, kata Jibril, kecuali semua sudah dihabiskan rezekinya oleh Allah. Tidak meninggal seorang hamba, kecuali sudah dihabiskan rezekinya oleh Allah semua. Jatah air putihnya habis, jatah nasinya habis, jatah garamnya habis, jatah gulanya habis, baru seseorang itu meninggal. Adapun kecelakaan, tabrakan, jantung, itu mah syariat aja. Sesungguhnya rezekinya sudah habis. Makanya kalau rezekinya belum habis, walaupun bunuh diri, ada yang gak mati-mati.
Nyemplung sumur, airnya nggak ada. Naik lagi. Kenapa mas mau bunuh diri? Ternyata nggak ada airnya. Minum obat serangga, selamat tinggal dunia, selamat tinggal cinta. Ternyata setelah minum muntah. Detoksi muntahnya mengeluarkan racun-racun yang ada di perut. Selesai minum serangga obat, kenapa jadi enteng begini? Malah sehat. Artinya belum habis. Tapi kalau sudah jatahnya habis, kemarin Masya Allah ngiri buat kita ya. Ada orang Bandung katanya mau umroh, datang ke saudaranya di Jakarta. Malamnya taraweh dulu sebelum besok berangkat umroh. Lagi sujud, ternyata disitulah beliau meninggal dunia. Masya Allah. Lagi sujud taraweh, bulan puasa, mau umroh lagi. Subhanallah. Pengen tidak? Pengen? Ya terserah Allah aja ya. Insya Allah. Jadi ayah teman-teman kuatkan iman ya. Siap semuanya? Kalau pakai iman insya Allah hidup ini tenang. Karena segala sesuatunya sudah diatur oleh Allah. 2. Banyak orang yang berpuasa kemudian belum mengetahui apa dan seperti apa ciri puasanya diterima. Nah mudah-mudahan ini kajian mengantarkan kita paling tidak memahami ciri orang yang puasanya diterima. Yang pertama di surat Al-Imran 134, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Ciri pertama orang puasa diterima, dia mau berinfak dalam keadaan lapang dan sempit. Dia berbagi, dia memberi, dia bersedekah dalam keadaan lapang dan sempit. Halo? Kalau saya bilang halo jawab hai. Halo? Kalau saya bilang hai jawab halo. Hai. Halo halo hai. Hai hai halo. Halo halo hai hai halo hai. Satu nih teman-teman, pegang baik-baik supaya ada panduannya, supaya ada kurikulum buat kita paling tidak. Ciri ini ada tidak selesai Ramadan nih. Satu katanya orang bertakwa tuh adalah mau berinfak, bersedekah, berbagi dalam keadaan lapang dan sempit. Lihat konsep Al-Quran tuh hebat. Kalau saudara berbagi dalam keadaan lapang mah itu biasa, orang banyak uang. Yang hebat luar biasa, lagi pas-pasan, lagi susah, tetap istiqomah sedekah. Itu hebat luar biasa. Al-Quran selalu konsepnya sangat ideal untuk kita, sangat hebat. Saudara tanggal muda, gajian, terus bersedekah ya biasa, lagi banyak uang. Tanggal tua, pot-potan, masih bisa bersedekah, itu hebat luar biasa. Artinya, ciri orang puasa berhasil, peduli, peka, mau berbagi. Siap semuanya? Siap semuanya? Angkat tangan kanannya, tempelkan pundak temannya. Hai teman-teman, saya berniat, berjanji, selesai Ramadan, gemar memberi, suka berbagi, peduli. Anda saksinya. Sah, salaman. Ya, salaman kanan kirinya. Kenapa saya suka begini? Siapa tahu sekarang lagi ijabah doanya. Kan ada yang ngomong Pak Komar, kalau Pak Komar ceramah sering janji, sering saya bercita-cita. Nggak apa-apa, siapa tahu saat kita ngomong itu ijabah doa. Siapa yang pengen punya jodoh? Angkat tangan kanan. Kalau jodoh jangan nengok yang lain, angkat tangan gak ya? Saudara, ayo angkat tangan nih, siapa tahu saat ini. Tempelkan pundak temannya. Hai teman-teman, selesai Ramadan ini, saya dapat jodoh. Soleh, solehah, rumah tangga sakinah. Anda saksinya. Sah, salaman. Ahwat sambil ngeliatin tuh yang di sini mana tadi tuh. Iya. Gitu aja. Kita tidak tahu kapan saat ijabah, siapa tahu sekarang saat ngomong. Jadi satu, peduli ya. Siap semuanya? Ayo yang mudik, yang mudik, yang mudik, bahagiakan orang yang didatangi. Beri yang banyak, bagi yang banyak. Jangan sampai, kan ada mudik nih gayanya saja. Datang ke rumah mertua bawa sekaleng biskuit dengan uang tidak seberapa, tapi pulang dari rumah mertua beras diangkut, ayam dibekal, rengginang dibungkus. Banyak mertua tuh jatuh bangkrut setelah. Sekarang mah sudah tahu ilmunya, bawa yang banyak.
Emak mah pengen bekeli, namanya emak ke orang ke anak gitu kan. Tapi kita ngomong mak, bukan nolak. Cukup buat emak di kampung sini. Saya minta satu aja mak. Apa nak? Taruh tangan emak di sini mak. Doain mak, doain. Anak mak biar sukses di Bandung mak. Biar berkah, biar barokah. Doain mak. Ya Allah, mak kita doain ya Allah. Mumpung baru selesai puasa ya Allah. Ijabah harapan anak saya ya Allah. Sing barokah di Bandung ya Allah. Sing segera dapat jodoh soleh-soleh. Oh. Siap? Iya, ayo bismillah. Ya, mudah-mudahan bisa peka, bisa berbagi, bisa memberi. Sebab orang dermawan tuh nanti dicintai oleh Allah. Gampang dapat hidayahnya. Kalau orang yang pedit, pelit, aduh, bakhil tuh luar biasa. Makanya sedekah tuh sampai di surat Al-Munafikun, orang meninggal pertama kali nanti bangkit, omongan ngelindurnya, walaupun tidak mungkin terjadi, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqo wa akum minas solihin. Mau sedekah, saking hebatnya berbagi. 1. 2, wal kadhiminal ghaidh. Menahan amarah. Jadi teman-teman, orang yang tidak bisa marah, orang yang bodoh. Orang yang tidak mau marah, ini orang yang bijaksana. Bukan tidak bisa marah, nggak mau marah. Bisa dia, dan saatnya tuh memang. Bahkan boleh jadi haknya untuk marah, tapi tidak diambil itu. Karena memilih untuk menahan. Makanya kan kata Nabi, kalau kita ada yang ini soimun. Hati-hati marah tuh kendaraan dan pintunya setan masuk dan merusak kita. Aduh, kalau orang sudah marah. Makanya la tagdob, faraddada miraran qala la tagdob. Jangan marah, jangan marah. Siap semuanya? Bismillah ya, mudah-mudahan pulang dari sini tidak lagi menjadi suami pemarah, amin. Tidak menjadi ayah pemarah, amin. Tidak lagi menjadi anak pemarah, amin. Tidak lagi menjadi istri pemarah, amin. Tidak lagi menjadi teman pemarah, amin. Angkat tangan kirinya, tempelkan pundak temannya. Hai teman-teman, saya berniat, saya berjanji, selesai ceramah ini menjadi orang yang bukan pemarah. Anda saksinya. Sah, salaman, ya. Biasa yang itikaf kan tidurnya kan kalau sore sudah tidur mah nggak sadarnya. Bisa ada yang kakinya ke sini, salam ya Allah. Tidak marah, mangga, silahkan mangga. Yang ngorok sebelah, ya Allah, tidak pernah kebetulan. La maujuda illallah. Sebelah saya ini ngoroknya ya Allah. Kalau 30 ke bawah, ngoroknya teratur. Kalau 40 tahun ke atas, hilang kemana? Tiba-tiba, bahkan ada yang variasi. Saya kan kalau umroh kepada jamaah yang sebelahnya kemudian ngorok, jadikan irama zikir. Saya bilang, sudah zikir aja. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilah. Ada yang curhat, Ustaz, sebelah saya tuh udah sepuh Ustaz, saya mau pakai zikir. Subhanallah. Ternyata berhenti Ustaz. Kenapa lama? Tahu-tahu. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pada Ustadz Komar, mohon maaf ini dipersilahkan masuk barusan oleh Pak Hamim. Dan maaf juga ini ada suara yang lain karena ini sedang di airport menunggu kepulangan ke Indonesia beberapa saat lagi. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian sudah menjadi bagian dari memakmurkan itikaf di pesantren Darut Tauhid ini, di masjid kita ini. Sungguh sangat mahal. Kita bisa berkumpul begini cuma satu sebabnya, yaitu hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak yang diberikan kesehatan, kemampuan, tapi belum tentu diberikan taufik bisa memakmurkan. Ini harus sangat-sangat disyukuri. Salah satu syukur kita adalah memanfaatkan takdir ini sebaik-baiknya. Kalau awalnya baik,
dan akhirnya kurang baik, itu tidak baik. Kalau awalnya kurang baik dan akhirnya jadi baik, itulah yang baik. Memang yang paling bagus awalnya baik dan akhirnya menjadi terbaik. Ini hari-hari terpenting. Memang malam ini malam genap, tetapi tidak boleh berkurang semangat kita. Walaupun Lailatul Qadar tidak dihadirkan di malam genap, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memperhatikan perilaku kita, sikap kita, doa-doa kita di malam apapun juga. Makanya tetap maksimalkan dengan keyakinan Allah Maha memperhitungkan setiap kebaikan sekecil apapun. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jangan putus detik demi detik diusahakan selalu terpaut ke Allah dengan tilawah Quran, dengan zikrullah, dengan sholawat, dengan istighfar, dengan amal-amal yang Allah sukai. Semakin rapat detik demi detik kita terkait kepada Allah, maka berarti semakin rapat pula Allah memberikan yang terbaik bagi kita. Fadzkuruni adzkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Makin kita ingat kepada Allah, makin kita diperlakukan spesial oleh Allah. Gejala-gejala kita tidak ingat kepada Allah adalah hati kita dibuat tidak nyaman. Makanya kalau hati sudah tidak nyaman, apa saja, nah ini ingat bahwa ini pasti kurang terkait kepada Allah. Segala zikir, karena tidak ada yang kita bisa selesaikan tanpa pertolongan Allah. Tidak ada satupun yang bisa terjadi tanpa izin Allah. Mudah-mudahan Ramadan ini membuat hati kita tidak pernah lepas dari Allah, selalu ingat kepada Allah dalam segala keadaan, dan yakin dengan semua janji dan jaminan Allah, serta lebih merasakan nikmatnya pasrah kepada Allah. Karena pasrah itulah yang akan membuat kita bisa menyempurnakan ikhtiar. Tawakallah yang mendatangkan kesempurnaan ikhtiar. Semoga Allah yang Maha mendengar, menerima amal-amal kita. Semoga Ramadan ini benar-benar membersihkan hati kita, membersihkan lahir kita, membersihkan harta kita, pikiran kita, perbuatan kita, sehingga lahirlah kita menjadi makhluk yang qalbun salim, berkah dari Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Demikian sahabatku sekalian, semoga ditutup doa oleh Ustadz Komar nanti menjadi lebih mustajab dan berkah malam ini. Mohon doa, insya Allah mudah-mudahan bisa bergabung secepatnya di masjid kita ini. Walhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan diberikan kelancaran dan sampai kembali ke Bandung untuk nanti khutbah Idul Fitrinya di sini. Tadi saya lihat ada guru saya juga hadir di sini, Ustadz Haji Ahmad Syatori mana? Ustadz, ta'ala Ustadz, Masya Allah, ini dari Jogja nih. Fadal Ustadz, sini, di depan sini. Saya nggak mau ceramah kalau Ustadz yang nggak di sini. Sini dong, depan. Ayo Ustadz, sini Ustadz, sini, Masya Allah. Jauh dari Jogja beliau hadir, alhamdulillah. Saya banyak punya guru termasuk beliau nih, Insya Allah. Baik, mohon izin Ustadz Ahmad Syatori saya lanjutkan. Beliau dari Jogja, punya pesantren mahasiswi. Jadi banyak ikhwan nanti boleh pesan ke beliau, Insya Allah. Nanti kita kan jadi saudara nanti. Apa namanya? Darus Solihah sama Darut Tauhid nanti. Amin insyaallah. Jadi catat berapa orang ikhwan nanti dari Darus Solihah. Di mana-mana silaturahmi pasti bagus Ustaz. Bismillah Ustaz ya, enggak apa-apa ya. Saya lanjutkan. Yang kedua, jangan jadi pemarah. Gimana caranya? Cari 1001 alasan kalau kita mau marah untuk memaafkan, dan boleh jadi perkiraan kita bisa salah. Misalkan saudara masih ingat ya cerita bahwa kita ke anak pengen marah karena pikiran kita, nih dia nih bandel, dia nih main saja, dia nggak nurut. Karena pikiran kita yang dewasa, harusnya kita 1001 alasan. Cari apa supaya kita tidak marah. Ya Allah, namanya anak-anak, ya sudahlah nggak apa-apa, dunianya main.
Saya sekarang sedang ke masjid-masjid promosi, nggak apa-apa banyak anak-anak di masjid. Malah harus khawatir kalau di masjid tidak ada suara anak-anak. Udah saya bilang ke bapak-bapak, jangan diusir-usir, jangan digalak-galakin Pak, biar anak betah dulu di masjid. Sebab kalau digalakin, diusir, nanti anak betahnya di perempat jalan, kemudian di warung-warung yang tidak karuan. Nggak apa-apa. Tapi main-main nih Ustadz, nggak apa-apa. Dunia anak mah dunia main. Buat ibu-ibu yang punya anak, maklumi supaya tidak jengkel, karena anak mah main-main. Justru ibu harus aneh, punya anak 5 tahun sudah berpikir serius. Kenapa politik kacau begini mah? Malah. Tapi saya nggak khusyuk Ustaz, ada anak. Ya udahlah, jangan sombong. Nggak ada anak juga kita nggak khusyuk. Betul tidak? Dan hebatnya jamaah kan begitu. Hebatnya sholat berjamaah itu begitu. Imam khusyuk, makmum nggak khusyuk. Apa kata Allah? Catat sekhusyuk sang imam seluruh jamaah Darut Tauhid ini. Imam nggak khusyuk, seluruh jamaah nggak khusyuk. Satu-satunya yang khusyuk siapa namanya Kang? Fatur Rahman di pojok lagi mikirin cicilan itu juga, ya Allah. Apa kata Allah? Catat sekhusyuk hambaku Fatur Rahman satu Masjid Darut Tauhid. Malaikat sekarang bingung, ya Allah gimana nyatetnya di Darut Tauhid nih imamnya gak khusyuk, makmumnya gak ada yang khusyuk, udah ngaco semua. Apa kata Allah? Catat surat mereka makbulan, aku terima karena aku senang pada orang yang berjamaah. Kata guru saya sejak saat itu usahakan sholat berjamaah karena kita memang merasa gak khusyuk. Betul tidak? Tah begitu. Jadi cari 1001 alasan untuk kemudian kita tidak marah. 2, kalau pengen tidak jadi pemarah ada resepnya. Tulis di kertas, tulisannya begini teman-teman, hari ini tidak boleh marah, besok boleh marah sepuas-puasnya. Setiap mau marah baca tuh, apa tulisannya? Hari ini tidak boleh marah, besok. Nah besok baca lagi, hari ini tidak, besok. Nah besok baca lagi, hari ini tidak boleh marah, besok. Masya Allah, nanti insya Allah kalau tulisan itu dibaca terus sampai kita meninggal nggak marah, nggak marah ya. Karena waktu saya SMA juga diangkut begitu, hari ini bayar, besok gratis. Pak besok gratis, siap Mar. Gratis Pak, baca dulu stikernya. Hari ini bayar, besok gratis. Besok ya Pak, siap. Pak ini udah besok, baca stikernya. Hari ini sampai kelas 3 bayar terus. Jadi bismillah ya, mudah-mudahan tidak marah. Halo. Hai. Ya. 3, wal afina anin nas, mau memaafkan orang lain. Berat minta maaf apa berat memberi maaf? Ayo, berat minta maaf apa berat memberi maaf? Cung yang minta maaf. Oh, cung yang memberi maaf lebih berat. Yang enggak ngacung amat nih. Nunggu aja Ustaz lah, takut salah. Berat memberi maaf, karena memberi maaf itu yang jadi korban. Korban dibully, disakiti, dilecehkan, dihina. Kemudian orang yang membuli kita, orang menyakiti minta maaf. Butuh energi, butuh jiwa yang besar, butuh lapang dada. Makanya kalau 10 minta maaf pahalanya, maka 100 memberi maaf pahala. Lebih besar. Tidak semua orang loh bisa memberi maaf. Ayo mudah-mudahan setelah Ramadan siap memaafkan orang lain? Siap? Imam Hasan, Imam Zainal Abidin tuh lagi sholat. Ada seorang musafir punya uang 1000 dinar. Uang banyak nih. Dari tempat dia nginep ke masjid itu sholat. Begitu selesai dia pulang, kagetan. Kalau orang baru punya uang banyak tuh suka kagetan. Aduh, perasaan uang tuh saya bawa ke masjid. Balik lagi ke masjid. Dicari-cari, nggak ada. Tinggal satu yang sedang sholat sunnah. Tidak lain Imam Zainal Abidin. Ali bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Kemudian dia ngiterin. Imam Zainal tahu nih kayaknya orang buru-buru. Dipercepat, selesai salam, baru salam orang tadi sudah, Bapak ngambil uang saya ya? Saya di masjid nggak ada uang 1000 dinar, padahal saya bawa ke sini. Dengan cacian. Kata beliau, shh, jangan ribut, uangnya ada di rumah saya, yuk diambil. Pura-pura soleh padahal ngambil uang. Dicaci. Sudah sampai rumah, nih uangmu. Ya makasih, lain kali jangan pura-pura soleh padahal ngambil uang. Begitu kata-katanya, pulang. Begitu sampai di penginapan, si
musafir tadi kaget, di bawah bantalnya ada uang dia yang asli. Astagfirullahaladzim, ini ada uang saya ya Allah, ya Allah. Dia balik lagi, nanya ke tetangga, ini rumah siapa? Kalau orang dulu itu tahu nama, nggak tahu wajah. Kalau orang sekarang tahu wajah, nggak tahu nama siapa. Tanya, ini rumah siapa, orang soleh banget, kamu nggak tahu nggak? Imam Zainal, dia tambah nangis. Ketok rumah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Imam Zainal buka. Maafkan saya Tuhan, maafkan saya cucu Rasulullah. Ya Allah, saya nuduh sembarangan, maafkan. Apa kata beliau? Saya sudah memaafkanmu sejak pertama engkau menuduh saya mencuri uang itu. Makasih Tuhan, ini uang Tuhan, uang saya ada. Apa kata beliau? Pantang bagi cucu Rasulullah mengambil uang yang sudah diberikan. Ambil uang ini, bahkan saya doakan semoga uangmu semakin banyak dan berlimpah. Masya Allah. Makanya ayat itu ditutup, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang ihsan. Teman-teman, adil itu di atas ihsan. Adil di atas ihsan. Kalau Fatur Rahman nempeleng saya tempeleng lagi, itu adil. Kalau dia ngasih pinjam, kalau dia ngasih saya 10.000, besok saya kasih 10.000, itu adil. Ihsan tuh kalau begini, saya nampar Ustadz Ahmad Syatori, kemudian beliau memaafkan saya, bahkan ngajak makan siang saya, bahkan kemudian saya dibekali uang untuk pulang. Nah itu ihsan. Sudah memaafkan, memberi, bahkan kemudian lebih. Mudah-mudahan bisa ihsan ya. Siap semuanya? Sanggup nggak tuh begitu tuh? Temen itikaf terus ngomong, jam tangan saya hilang, kamu ngambil nggak? Sanggup nggak kalau kita pernah? Kamu ngambil ya? Tidak. Tadi saya lihat kamu pegang-pegang. Tidak. Jangan-jangan di tasnya nih? Tidak. Aduh, kita udah emosi. Ihsan tuh begitu. Siap teman-teman? Ikhwan ngelamar akhwat ditolak. Kemudian kalau engkau ihsan, alhamdulillah ya Allah, doa saya diijabah. Diijabah karena saya minta jodoh yang terbaik. Mudah-mudahan dia dapat jodoh yang terbaik juga, dan saya mudah-mudahan lebih baik lagi dapat. Itu ihsan tuh. Kalau ditolak terus sadar mengucapkan terima kasih, alhamdulillah. Tapi kalau kemudian ya Allah, jangan sampai dia ada ya Allah. Nah, kalau kita dendam bukan ihsan. Mudah-mudahan ihsan ya. Siap semuanya? Angkat tangan kanannya, tempelkan pundak temannya. Hai teman-teman, saya berniat selesai ceramah ini menjadi orang yang ihsan. Anda saksinya. Sah salaman ya. Imam Ibnu Mas'ud kecopetan Ustaz. Kecopetan di pasar, Kang Bebeng. Begitu kecopetan hilang, doanya apa? Ya Allah, kalau copet ini mencuri karena butuh uang, semoga yang dicurinya cukup untuk kebutuhannya. Kalau dia mencuri karena kerjaannya nyopet, semoga ini copetan terakhir dari uangku ini, dan beri hidayah padanya ya Allah. Masya Allah, ini ihsan. Kuat nggak hati kita begitu? Mau lebaran belanja kecopet uangnya, ya Allah, sing eksim ya Allah, sing pusing ya. Sahabat begitu ya doanya, ya Allah, kalau copet ini karena butuh mau lebaran sampai dia ngambil harus nyopet, cukupkan uang yang dicopet ini dan berkahkan ya Allah. Tapi kalau kerjaannya nyopet, semoga ini jadi copetan terakhir dan beri hidayah. Subhanallah. Dan makanya menjadi kekasih Allah orang yang ihsan itu, menjadi kekasih Allah. Mudah-mudahan setelah Ramadan ini kita menjadi orang yang bisa berbuat ihsan. Amin ya Allah. Ustaz Ahmad Syatori, 5 menit aja Ustaz, 5 menit kasih kami ilmu Ustaz. Apa saja, mumpung Ustaz ada di Jogja. Tafadhol Ustaz. Ada di Bandung maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa
wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ustadzuna, guru kita semua, Ustadz Komarudin, saya sebenarnya siap hadir di sini untuk mendengarkan beliau, tapi ini murid didawai santri, murid didawai guru itu memang pantang untuk menolak. Kalau menolak kan nanti kualat ini. Tidak pantas sebenarnya saya duduk di hadapan Bapak Ibu, tapi sekali lagi ini karena dawuh dari guru saya. Meskipun sebenarnya saya sama beliau ini tetanggaan. Beliau Indramayu, saya Cirebon. Jadi sama-sama Jawa Barat. Lidah saya juga belum bisa lidah Jogja ini. Saya kalau ngomong di Jogja, orang langsung ngomong ini mesti dari Jawa Barat. Bapak Ibu, jamaah sekalian, tadi Ustaz Komarudin sudah menyampaikan banyak hal kaitannya dengan puasa. Rasul memang selalu menyampaikan pesan kepada kita agar mengaitkan puasa dan seluruh amal yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini dengan iman. Dan kata iman yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis-hadis beliau itu dikaitkan dengan ihtisaban. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban. Kata ihtisab yang ada di hadis beliau ini, itu sebenarnya hakikat dari iman. Artinya orang kalau betul-betul beramal karena iman, maka amalnya itu betul-betul hanya digantungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbuat betul-betul hanya karena Allah. Tidak melibatkan apapun dan siapapun dalam amal-amal kita, itu bukti berarti kita beramal karena iman. Contoh, kalau seandainya ada orang tarawih, tarawihnya di situ aja. Kenapa? Karpetnya baru, karpetnya empuk, berarti dia tarawih karena itu, bukan karena iman. Sekarang memilih tarawih kan bagian dari qiyam di bulan suci Ramadan, karena imamnya suaranya enak. Karena imamnya suaranya enak. Itu berarti tarawihnya karena apa? Karena imam. Dan kalau karena imam, itu berarti belum karena iman. Belum karena iman. Nah sekarang saya pengen nanya, Bapak Ibu, jamaah sekalian, sama enggak dalam perasaan kita ketika kita sholat tarawih semisal, antara imam yang bacaannya sama-sama benarnya, cuma beda suara. A itu suaranya enak, tapi kalau B itu suaranya kurang enak. Suaranya kurang enak. Lagunya juga nggak jelas. Musyari Rashid kayaknya tanggung, itu Sudais kayaknya juga tanggung. Tapi bacaannya benar, hanya suaranya nggak enak. Yang satunya suaranya enak. Jatuhnya sama atau beda dengan kita? Rasanya sama atau beda? Nah, kalau beda, patut ditelusuri. Kenapa beda? Kenapa beda? Wajar nggak kalau kemudian kita merasakan bacaan kedua imam itu beda? Wajar nggak? Nah, itu berarti karena belum iman. Sebab kalau karena iman sama. Kenapa sama? Sederhana logikanya, analoginya. Kita hadir di satu majelis, betulan panitia nyediain makan, nasi. Nah, panitia mesan makanan itu di warung makan yang sama. Menunya sama, lauknya sama. Cuma ada yang dibungkus pakai kotak, ada yang dibungkus pakai kertas, ada yang dibungkus pakai daun
pisang. Iya. Nah, tapi isinya sama. Rasanya sama atau beda? Kenapa sama? Dapurnya sama, yang masak sama, menunya sama. Berarti rasanya sama. Tapi kalau ada yang mengatakan ya enggak, rasanya beda. Iya, kalau dia mengatakan rasanya beda, berarti yang dia makan apanya? Kalau ini makan bungkusnya jelas rasanya beda. Nah sekarang waktu imam ya, baca Al-Fatihah, ya, itu Al-Fatihahnya sama atau beda? Sama. Kalau baca surat Al-Ikhlas sama atau beda? Sama. Yang beda apanya? Suaranya. Suara itu isi atau bungkus? Bungkus. Isinya sama enggak? Kalau isinya sama, kenapa rasanya beda? Berarti kalau yang mengatakan rasanya beda, berarti yang dia nikmati Qur'annya atau suaranya? Suaranya. Berarti dia menikmati bungkus, bukan menikmati isi. Bayangkan ada orang setiap kali makan, selalu yang dimakan bungkusnya. Makan permen yang dimakan bungkusnya. Makan nasi bungkusnya. Iya, makan salak kulitnya. Makan durian, wah. Itu sehat nggak badannya? Enggak. Maka bisa jadi kita memang merasakan nikmat waktu mendengarkan imam yang suaranya enak. Tapi selesai itu hati kita terasa apa? Hampa, kering. Karena yang masuk bukan Qur'annya, yang masuk adalah suara. Banyak hal-hal yang tanpa kita sadari ternyata iman belum menyertai amal-amal kita. Belum menyertai amal-amal kita. Inilah yang membuat kita masih jauh dari segala nilai-nilai iman. Ya, salah satu yang kemudian ikhtisaban sering diartikan ikhlas. Pertanyaannya, apakah ikhlas sudah menjadi bagian dari kehidupan kita? Bapak, Ibu, pengen gak jadi orang ikhlas? Ikhlas itu baik gak? Baik ya. Pengen jadi orang ikhlas? Pengen atau sangat ingin? Sangat ingin. Baik. Kita semua mengatakan sangat ingin. San Komar tadi sudah menunjukkan bahwa iman itu adalah bahasa hati, bukan bahasa akal. Kita semua mengatakan bahwa ingin sekali jadi orang ikhlas. Kalau betul, apa jadinya kalau teman pinjam motor? Ya, waktu motor kita dipinjam itu bensinnya penuh. Iya, dan habis dicuci. Pas mengembalikan, udah motornya kotor, bensinnya kosong. Pertanyaannya, ikhlas nggak? Jawab, ikhlas? Bilang ikhlasnya aja terasa berat. Ada yang bilang ikhlas? Kalau kemudian kita mengatakan berat, terus di mana tadi keinginan kita untuk jadi orang ikhlas? Ya bukannya saya nggak ikhlas, cuma kan saya dirugikan. Loh, yang namanya ikhlas itu kalau diuntungkan atau dirugikan? Dirugikan. Itu contoh, ya, ternyata nilai-nilai iman selama ini hanya sekedar lewat. Padahal, ya, yang membuat iman itu masuk ke dalam hati itu caranya adalah dengan kita melakukan amal sepenuhnya ini antara saya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita nolong orang yang kita tolong melakukan perbuatan yang merugikan kita. Iya. Orang yang kita tolong melakukan perbuatan yang merugikan kita. Kita senang atau kecewa? Kalau kecewa berarti kita nolong dia bukan karena iman. Sebab kalau kita nolong dia karena iman, dia membalas kebaikan kita dengan keburukan. Kita senang, kita bahagia. Kenapa? Sebab kalau kita menolong orang karena iman, yang kita harapkan apa? Balasan dari siapa? Dari Allah. Nah, mana yang lebih besar balasannya dari Allah? Waktu kita nolong orang, orang itu membalas kebaikan kita dengan kebaikan, atau dia membalas kebaikan kita dengan keburukan? Mana yang lebih besar pahala dari Allah?
Kalau dia membalas kebaikan kita dengan keburukan, berarti kalau betul kita